Wis to manut karo Gus Arya penak-penak. Ora tau susah nek karo Gus Arya kuwi ora tau susah. Penak pokoke. Upama susah diempet wong karo. Ini Mas Anwar. Tadi saya bincang-bincang sama Mas Halim. Ya. Jenengan juga apakah salah satu tim atau di pengurusan saya itu? lebih ke ini di medianya. Media. Ya, Media apa? Kalau Mas Halim itu di pusatnya di FPS. FPS. Lembaganya sama. Lembaganya sama. Nah, cuma saya di lembaganya di media informasi. Di media informasi. Tetap semuanya ada di lingkup lembaga S ya. Ya. Oke. Ada dalam pengawasan Bayai semua ya. Iya, pasti. Oke, bertanggung jawab itu ya. Jadi saya tadi ngobrol-ngobrol sama Kang Mas, yang disampaikan itu betul adanya. Ya, Jenengan juga tahu itu. Ya, saya tahu data-data semua yang dimiliki oleh Mas Halim. Nah, nanti kalau jenengan wajah-wajah jenengan ditandain sama jin-jin teko ini nanti tambah musuh, enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, saya juga sih musuhnya positif banyak. thinking aja. Bismillah saja lah ya. Bismillah saja. Nah, ini menyampaikan sesuatu kebenaran ya jangan kita mau diintervensi apapun itu ya. Jadi ini Mas Anwar ini juga salah satu saksi. Tahu. Bahkan kalau ini seandainya kita mau frontal, kita buka semua, kita bongkar semua malah jadi ruwet ya. Tambah ruwet. Ini ada yang kita belum buka, saya mendapatkan data bahwa banyak sekali, makanya saya Blokosuto bahwa mengenai permasalahan kemarin yang ramai ini tidak murni. Anda mau bilang apa? Saya bilang ini tidak murni. Wis to manut Gus Arya, penak. Toh buktinya faktanya. Saya dicekoki data. Sampai saat ini saya menunggu konfirmasi dari pihak sana pun belum ada yang konfirmasi ke saya kebenarannya. Atau ada penyangkalan lah ya. Dia menyangkal, oh tidak Ani, tidak. Enggak ada yang seperti itu. Kayak Roma Irama begitu kan. Enggak ada. Tidak Ani, tidak. Jangan Ani, jangan. Enggak ada. Saya masih menunggu karena saya juga bingung. Mau nyari jin itu siapa juga saya nggak tahu. Yang disebut Jim Tama atau Jim Tomang itu saya juga nggak tahu. Yang jelas ini orang yang nggak kelihatan tetapi melakukan sesuatu untuk mengkabulkan 3 permintaan. Hahaha itu ya. Tapi secara diam-diam mengabulkan untuk dirinya sendiri mereka ya. Untuk diri dia sendiri. Bukan, kalau untuk saya sih tidak apa-apa, kecipratan saya. Kalau saya tidak kecipratan apa, jadi kan nggak kecipratan itu. Oh sama sekali tidak, malah kena fitnah iya. Malah kena fitnah, Masya Allah. Aduh, coba sedikit ada pengalaman apa, cerita apa Mas Anwar? Tak dengerin. Apa yang itu? Apa boleh diceritakan? Yang apa itu? Yang pertemuan itu. Apa Oh, yang vulgar? inisial B. Oke, sampaikan. Dengan ada apa dengan inisial B? Inisial B ini apakah masih dalam masuk struktur keluarga? Masih. Oke, sampaikan. Ada apa dengan inisial B? Jadi saat itu tahun 2019. Memang tahun 2019 itulah mulai boomingnya, viralnya bahwa Mas Bobi itu jadi tersangka. Peci. Mas Peci. Oh, Mas Peci jadi tersangka. Nah, dari situlah waktu itu jangankan orang luar dari lembaga S ini, jangankan orang dalam sendiri pun tidak ada yang paham. Karena sudah terframing bahwa Mas Peci ini adalah orang yang apa tadi? Cabulan. Yang terframing sekarang inilah yang ada di luar. Terus, dulu itu melanda poya-poya ngabisin harta. iya, wis macam-macam, dan dulu itu tidak hanya di luar murid-murid ini lembaga S ini, tetapi di dalam pun seperti itu saat itu 2019. Nah, karena kondisinya seperti itu ramai viral, maka saya memberanikan diri waktu itu mengajak Mas Anwar, karena saat itu juga pada saat itu tapi ya dekat Mas Anwar itu, maka saya minta tolong. Karena saya mau menyelesaikan ini dengan inisiatif saya sendiri, tidak ada si A, si B dan sebagainya, tidak. Terus saya ajak dan waktu itu ketemuan di padepokannya. Di padepokannya ya di daerah sinilah. Daerah Jombang. Padepokan yang berinisial B tersebut. Ya. Inisial B ini bukan Mas Peci, bukan ya?
yang lagi proses hukum bukan. Ini beda, tetapi masih dalam struktur keluarga. Jin Tomang. Jin Tomang, nggak tahu Jin Tomang yang mana itu. Keluarga kan ada ponakan, ada itu nggak tahu lah ya. Oke, lalu sampai Padepokan itu bagaimana? Nah, dari situlah saya ngobrol-ngobrol, karena saat itu yang mengaku dia itu adalah korban, ya saat ini yang diproses itu yang inisialnya MNK. Yang tadi, suara tadi, Ya, yang suara tadi benar. yang suara tadi, Yang suara tadi. cewek tadi itu ada suaranya ya. Ya. Oke, terus? Terus dari sana, karena ini saya pikir harus segera dibereskan, karena biar tidak berlarut-larut, saya saat itu mendatangi di padepokannya. Dari situlah saya ngobrol-ngobrol, gimana kalau si MNK ini dipertemukan dengan Oke. Mas Peci dan Mbah Yai. Oke, 3 orang. Nah, 3 orang itu ya. 3 orang. Dari situ saya ngobrol-ngobrol dan saya juga dapat informasi bahwa pihak MNK tidak mau datang kalau tidak disuruh dari inisial B itu tadi atau dari keluarganya. Oke. Tidak mau datang. Itu saya dapat informasi seperti itu. Maka saya ngobrol sama si inisial B itu tadi. Ngobrol ketemu. Ketemu tatap muka bertiga. Tatap muka? Iya, tapi bukan Apa yang dikatakan sama inisial B? Izin. iya. Ya. Dari situ saya ngobrol bertiga sama Mas Anwar. Tatap muka ya, bukan ketatap muka Mas ya. Anwar ikut waktu itu. Ya, Ikut, saya jenengan? juga. Waktu Ikut, itu yang ikut. mengantar. Walah Saya saksi. kebetulan di Bali waktu itu. Oke, Waktu itu posisinya sebenarnya di Bali. Saya ditelepon Tapi segera Pak- merapat Ya. karena kondisi genting sekali gitu. Posisinya waktu itu di Bali jam 5 setelah jam 5 pagi. Mas Anwar ini saya telepon hari Jumat itu. Saya minta hari ini juga segera datang, langsung tak carikan tiket saat itu jam 9 pokoknya harus datang. Saya dapat langsung saat itu saya jemput di Surabaya langsung ke Ketemu. padepokannya. Ketemu inisial B. Ketemu inisial B tadi. Nah, tujuan saya di sana itu sebenarnya ingin segera selesai masalah ini yang lagi rame ini. Oke. Gitu. Waktu itu saya ngobrol, saya dapat informasi Mas. Ini inisial B, ini saya ngobrol sama orang yang inisial B ini tadi. Oke. Mas ngapunten, saya ini dapat informasi bahwa pihak yang dari MNK ini tidak mau datang kalau bukan jenengan yang meminta, menyuruh. Terus bilangnya dia, loh saya ini tidak kenal siapa dia. Ya sudah kalau memang tidak kenal, bagaimana kalau saya telepon kan? Oke. Tetap tidak mau, saya tidak mau seperti itu. Nah, kalau secara logika, secara penjiwaan, kalau memang kita ini orang warga dari murid Torekoh S itu, harusnya kan apa susahnya nelpon? Bahkan cuman ngobrol saja apa susahnya daripada rame ini. Nah, dari situlah saya timbul kecurigaan kok tidak mau. Setelah saya paksa waktu itu, barulah dia itu cerita. Inisial B. Ini SLB nih. tadi. Ceritanya bagaimana? Dia cerita seperti ini. Karena saya paksa terus waktu itu untuk nelpon atau saya yang nelpon tetap tidak mau. Bahkan saya waktu itu sudah siap bahwa saya untuk jemput MNK di daerah Jawa Tengah waktu itu. Sudah siap saya berangkat waktu itu. Tapi ya tetap tidak mau. Saat itu barulah si B ini cerita. Sebenarnya saya itu sudah dapat masukan untuk permasalahan ini. Gitu. Masukannya adalah hancurkan, habiskan Sidikiyah. Allahu Akbar. Nanti timbulkan lagi Iya, yang iya, baru. iya, iya. Ini bener ini. Bener, Bukan fitnah. bukan. Mas Anwar, Ya, seperti itu adanya. demi Allah ini. Nggih. Pernah dengar Demi sendiri? Allah itu. Astagfirullahaladzim. Inisial B mengatakan bubarkan Sidikiyah. Iya. Habiskan, hancurkan Opsi Sidikiyah. itu, Gus. Bahaya nih lagi live ya. Bahaya apa enggak ini ya Allah. Dia memang ada beberapa opsi. Itu opsi pertama. Terus ada opsi lagi, tenggelamkan satu orang, tinggalkan satu orang atau tenggelamkan satu orang, dan biarkan seluruh penumpang dalam kapal ini tetap berlayar. Dan tidak cerita siapakah satu orang ini. Tidak cerita. Terus saya dedes itu apa bahasa Indonesia ini? Paksa. Dipaksa, kan gitu. Untuk terus terang itu Ya namanya terus dedes. terang, bagaimana kan seperti itu. Saya paksa terus, baru terus dia bilang ini, buat apa mempertahankan nama Sidikiyah? Kan itu. Kalau apa yang dilakukan tidak sesuai dengan namanya, maka harus dihabiskan dulu, harus dihancurkan dulu. Nanti timbulkan Sidikiyahnya ini. Sidikiyahnya ini.
baru timbulkan Astagfirullahaladzim. lagi yang baru. Terus saya tanya, loh ngapunten, nahkodanya kan masih ada, Mbah Yai ini masih ada, kenapa tidak tanya dulu? Saya tanya seperti itu berulang-ulang, jawabannya tetap sama. Buat apa mempertahankan? Loh padahal yang dulu mendiri, bukan yang mendirikan waktu itu, apa ya, menghidupkan lagi Sidikiyah. Begitu susah payahnya Mbah Yai itu tahun 59 sampai sekarang itu. Waktu itu masih muda aja susahnya seperti itu. Apalagi sekarang Mbah Yai itu sudah sepuh dan sudah tidak sefit dulu. Saya sudah bilang seperti itu, tetapi jawabannya pun tetap sama. Sampai tak bilang gini, napa jenengan mboten kepingin mirsani Mbah Yai itu dalam masa tuanya, apa yang dicita-citakan itu berhasil. Sampai apa nggak tanya dulu, maka jawabannya tetap sama. Buat apa mempertahankan? Maka hancurkan dulu, habiskan dulu, nanti baru timbulkan lagi yang baru. Saat itu saya langsung kaget. Bahkan saya itu sampai sempat sakit. Kok bisa seperti ini? Ya Allah. Dari situlah mulai terkuak semuanya, blueprintnya seperti apa. Karena saat itu belum ada, masih jarang. Bahkan mayoritas murid di Thoreko Sidikiyah ini belum ada yang paham. Dulu itu jangankan orang luar, murid-murid aja mayoritas masih berpaham seperti sekarang ini, Mas Peci ini di framing seperti ini. Jangankan orang luar, murid-murid saja masih seperti itu. Terkuaknya dari sinilah mulai terkuak. Ini blueprintnya. juga ada murid-murid lembaga S ini juga termasuk karena mendapat pengaruh dari keluarga itu, Ada. akhirnya membenci Mas Peci ya Ada, banyak. Ya kalau banyak ya enggak, ya lumayan lah. Ada, tapi Ada. karena terhasut itu ya. Iya, ada terhasut. Ada. Dahsyat sekali ya yang namanya fitnah. Mungkin 200 ada lah, 200. 200 Karena orang. memang sejak tahun 2000 itu Mas Peci ini sudah di framing jelek. Dan jarang mengkonfirmasi ya. Jarang mengkonfirmasi. Jangankan hanya Mas Peci. Ya, ibundanya Pertama mungkin karena pertimbangannya banyak image. Kedua, enggak salah ngapain ditangkepin kan gitu. nggih. Sama kayak saya kan kalau nanggepin orang-orang yang pansos kayak kemarin itu ada yang komen-komen. Netizen kan banyak. Orang pengen menumbangkan saya itu kan banyak jalannya Mas. Contoh membunuh karakter saya. Tiba-tiba ada yang komen di sini. Gus Arya bayar utang. Bro. Pegang handphone aku. Handphone kamu. Yang live aku. Ini kan admin saya ngomong ke saya. Ada yang komen banyak untuk menumbangkan nama baik saya gitu. Yang komen di sini pakai akun-akun cloning banyak. Hei Arya, bayar hutang kamu, hutang 16 juta, hutang 100 juta, hutang apa meneh? Nek kowe iki menagih utang ki mbok yo teko, nek nyatane aku duwe utang tak sahur.